Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, kita bersyukur pada pagi yang luar biasa ini kita boleh bersama-sama untuk meringati kebangkitan Yesus. Yesus telah mati untuk menebus dosa kita, namun dia bangkit. Dia penuh dengan kemenangan dan dia akan berikan setiap kita dengan kemenangan dan kemenangannya. Haleluya. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan mulai ibadah dan perayaan Paskah pada pagi hari ini. Haleluya, kita nyanyikan pujian, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Sedang melawat umatnya, dan telah menghuni siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Adapun pertolongan kita dalam ibadah dan perayaan Paskah pada pagi hari ini, datangnya hanya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang memelihara kasih setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Namun Allah yang senantiasa memberkati orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Turunlah atas kita semua berkat, damai sejahtera dan sukacita yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kita beribadah pada pagi yang luar biasa ini, haleluya,
Amin. Haleluya. Silakan berduduk untuk berkati kita semua. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Dan saya yakin pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa. Kita boleh datang di hadapan Tuhan karena hari ini adalah hari kemenangan bagi kita semua. Yesus sudah bangkit bagi kita, membuktikan bahwa Dia punya kuasa. Dia banyak lakukan hal dalam hidup kita untuk kita menjadi orang-orang yang menang. Naikkan pujian ini. Bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan atas kasih yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur
Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku sembah Dia dengan ucapan syukur kita pada pagi hari. Oh, Yesus terima kasih. Tuhan, Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Engkau bangkit bagi kami. Engkau hidup bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengasihi. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kiara nama syakata kara nama nama. Kiara nama lama syukur ya nama. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Pagi yang indah ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang menang atas maut. Dan kami bersyukur, hari ini kami boleh menjadi orang-orang yang Kau menangkan dengan kebangkitan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami ingin menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Inilah hati jiwa roh kami. Kamu berikan yang terbaik bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu segala kuasa-kuasa yang menghalangi ibadah pagi hari ini, mencuri berkat ibadah pagi hari ini, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah urapan yang khusus daripada Tuhan, yaitu urapan Roh Kudus, nyata di tempat ini. Dan hadirat Tuhan memenuhi hidup kami semua pagi hari ini. Makasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi saya katakan damai sejahtera Tuhan ada di tempat ini. Amin. Dan kita tahu hari ini kita menjadi orang yang dimenangkan, orang yang luar biasa, orang yang berbahagia, orang yang penuh dengan kemenangan. Oleh sebab itu kita mau sorakkan buat Tuhan. Amin. Kita katakan bahwa Allah kita dahsyat. Amin. Allah kita dahsyat. Amin. Naikkan pujian ini. Bila pujian terdengar dari utara sampai selatan, timur, barat, dimanapun.
dengan kemenangan-kemenangan. Amin. Sorakkan kemenangan bagi Allah kita yang hidup. Amin. Allah dahsyat, besar anugerah Tuhan bagi kita. Sorakkan kemenangan bagi Dia. Oh, 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 oh.
Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Engkau ubah rataku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Hidupku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan, sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerah-Mu, ajaib kekuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah rataku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Hidupku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan, sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dia sudah hidup bagi kita. Tidak ada kata dari kita untuk kalah, dan kita menang buat Dia. Amin. Ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan Ku berikan bagi-Mu. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, Dialah satu-satunya Tuhan yang boleh hidup di tengah-tengah kita. Amin. Bersorak-sorai akan pujian ini.
Allah yang baik dalam hidup kami. Dan segala hal telah Engkau kerjakan Tuhan. Terima kasih. Katakan Allah itu baik. Terima kasih Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. Terima kasih Tuhan. God is so good. God is so good. He's so good to katakan God is so good. Allah Engkau baik Tuhan. He's so good. God is so good. God is so good. He's so good. Katakan sekali lagi, God is so good. God is so mari cuma Tuhan katakan Allah Engkau baik. God is so good. He's so good. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu God is so good. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan sekali lagi dengan kelembutan hati kita.
God is so good. Terima kasih Tuhan. God is so good. Engkau baik. God is so good. He's so kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas Engkau yang hidup bagi kami. Yesus, Engkau Allah kami, Engkau Raja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hosana bagi Engkau, Hosana bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang menguasai hidup kami. Kau bangkit supaya kami menjadi orang-orang yang menang. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Bapa di surga, pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur Engkau telah hadir di atas puji-pujian umat-Mu, dan berterima kasih Engkau telah bangkit dari antara orang mati dan Engkau memberikan kemenangan buat setiap kami, karena Engkau yang telah menang atas maut ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu sederhana ini dengan urapan yang baru dan urapan yang segar dari surga. Dan berikan hamba-Mu hikmat dan pewahyuan. Setiap firman yang hamba-Mu sampaikan adalah pewahyuan dari surga, yang boleh menjamah setiap hati kami, yang boleh mengubah setiap kehidupan kami, yang boleh memberikan kekuatan buat setiap kami, dan berikan kemenangan dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bila senantiasa anugerah-Mu dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, si hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan ini. Tuhan terima kasih. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, kita akan mendengarkan paduan suara sangkakala ya, yang pasti akan sangat memberkati kita semua. Amin. Kristus bangkit soralah. Hallelujah.
Ya, puji Tuhan, kita sangat diberkati dengan paduan suara yang luar biasa pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang akan ingin sampaikan pada pagi hari di Paskah tahun ini, yaitu Paskah yang membawa kemenangan. Ya. Sekalipun Paskah tahun ini adalah Paskah yang penuh dengan keprihatinan, Paskah yang banyak masa terjadi di negeri kita, bahkan di seluruh Indonesia. Ya. Dengan adanya COVID-19 ini cukup membuat masalah, ya, cukup membuat banyak orang takut, cukup membuat banyak orang khawatir, saudara. Karena virus ini tidak pandang muka, tidak pandang agama, tidak pandang status sosial, ya semua bisa diserang, saudara. Ya, tapi saya percaya bahwa di balik semuanya itu ada kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Dan Paskah tahun ini itu mirip-mirip Paskah yang pertama yang dialami dan dijalani orang-orang Israel, Bapak Ibu. Paskah yang pertama, orang Israel ditindas dengan orang Mesir dengan sangat kejam. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Sehingga mereka berseru kepada Tuhan. Mereka menjerit kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar jeritan mereka. Dan akhirnya Tuhan utus Musa untuk membebaskan umatnya dari penindasan Mesir. Itu yang dialami oleh orang Israel. Nah, kalau yang dialami oleh orang Mesir mengalami ada 10 tulah. Dan tulah yang terakhir, itu tulah yang sangat mengerikan. Malam itu adalah malam yang sangat mencengkam, saudara. Malam yang sangat menakutkan. Karena setiap rumah ada kematian, saudara. Itu ngeri sekali, saudara. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan buka Alkitab kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana Paskah di tahun ini yang penuh dengan keprihatinan ini. Tapi Paskah ini membawa sebuah kemenangan. Gitu. Ya, kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Keluaran. Ya. Di dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 sampai ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ya. Jadi Paskah pertama itu dirayakan di tiap-tiap keluarga. Dan mirip Paskah tahun ini, kita merayakan di tiap-tiap keluarga. Saudara. Ayat 5, anak domba itu harus jantan, tidak bercela. Berumur setahun, kamu boleh mengambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan. Saya ulangi, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api,
lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal di sini, ada 3 unsur di sini yang tidak boleh kita tinggalkan. Bagaimana Paskah itu membawa kemenangan dalam kehidupan kita, atas setiap pergumulan-pergumulan, atas setiap tantangan-tantangan dalam kehidupan kita, atas setiap ujian, atas setiap pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kuasa darah anak domba, dan itu yang melambangkan atau bayangan yang akan datang yang digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu anak domba yang tidak bercelah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, saya sangat kagum dengan ayat ini, saudara. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Saya sangat hormat kepada Tuhan. Kalau darah anak domba ini hanya sebagai bayangan saja, hanya sebagai lambang saja daripada darah Yesus yang sungguhnya, itu ada kuasa yang luar biasa, saudara. Nah, dikatakan ketika mereka menyembelih kambing atau domba itu, darahnya itu suruh ngoleskan di ambang pintu dan di 2 tiang pintu itu, saudara. Dan dikatakan pada malam itu, ketika ada tulah yang ke-10 yaitu anak sulung mati, maka setiap rumah yang ambang pintunya diolesi dengan darah anak domba, maka mereka dilewati, saudara. Paskah itu artinya Passover, dilewati, dihindari, saudara. Karena apa? Karena ada darah anak domba. Jadi setiap rumah orang Israel yang ambang pintunya ada tanda darah, mereka diselamatkan dari kematian, saudara. Betapa dahsyat dan luar biasanya kuasa darah anak domba itu. Apalagi darah Kristus, saudara, itu sungguh-sungguh berkuasa. Ya, tapi di sini sebenarnya juga ada syarat yang penting dalam kehidupan orang Israel. Bagaimana mereka itu mengalami kemenangan atas maut. Yaitu mereka harus taat, saudara. Mereka harus tinggal di rumah itu, mereka tidak boleh keluar sampai pagi. Dan Paskah yang mereka rayakan, mereka juga tidak boleh bekerja, kecuali hanya keluar sebentar cari makan gitu. Nah, itu seperti yang terjadi hari-hari ini, saudara. Lah, kalau kita ingin selamat, ya kita harus belajar taat. Gitu. Ya, ternyata ketaatan itu juga mendatangkan keselamatan, saudara. Lah, orang Israel yang taat, dan saya bersyukur kepada Tuhan, semua orang Israel taat pada waktu itu. Mereka tidak ada yang berani keluar dari rumah. Ketika tulah itu datang, saudara. Ketika anak sulung orang-orang Mesir itu dibunuh, orang Israel semua selamat. Karena mereka sungguh taat, mereka tidak keluar dari rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus memberikan kemenangan yang pertama adalah atas maut. Ya. Karena setiap rumah yang abang pintunya diolesi dengan darah, mereka tidak mengalami maut.
Mereka tidak mengalami kematian. Ya, bersyukur kuasa darah Yesus juga menyelamatkan kita dari maut, yang memberikan kita ini sebuah kehidupan yang kekal. Amin. Ya, itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, di dalam kuasa darahnya. Ketika ada darah Kristus dalam hidup kita. Seperti yang kita jalankan dengan perjamuan kudus. Ya. Kita minum darah Kristus dan kita makan tubuh Kristus. Kita diselamatkan, kita berikan kehidupan yang kekal. Ya, sehingga kita tidak perlu takut lagi. Gitu. Ya, kapan saja Tuhan memanggil kita pasti masuk surga. Amin. Haleluya. Kemudian yang kedua, kuasa darah Yesus itu memberikan kemenangan atas iblis. Kita bisa buka di dalam Wahyu. Ya, kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya. Dan mereka, itu orang-orang percaya mengalahkan dia. Dia di sini adalah iblis. Sang pendakwa itu dikalahkan oleh darah anak domba. Betapa dahsyatnya kuasa darah Yesus, kuasa darah anak domba itu. Ya. Bisa mengalahkan maut. Dan bisa mengalahkan iblis. Kalau siap kita sadar akan hal itu, maka tidak ada hal yang kita takutkan dalam kehidupan kita. Amin. Kuasa darah Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Kemudian yang ketiga, darah itu bisa mengalahkan Mesir, saudara. Lah Mesir ini berbicara tentang dunia. Mesir ini melambangkan dunia, saudara. Kalau kita baca di dalam surat Yohanes, kita tidak boleh mengasihi dunia ini, saudara. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ya. Firman itu berkata, janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daging. Dan firman itu berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, darah Yesus itu mengalahkan Mesir, artinya mengalahkan dunia. Orang yang sudah menerima darah Yesus dalam hidupnya, maka dia hanya menginginkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Bukan dunia ini, saudara. Bukan dunia ini yang bisa memuaskan hati, tapi Tuhan dan hadiratnya. Itu yang bisa memuaskan hati kita, yang buat kita bahagia, yang bisa membuat kita sukacita, bukan dunia ini. Kalau orang hidupnya hanya menuruti keinginan-keinginan dunia ini, akan lenyap bersama-sama dengan dunia ini, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Itu yang pertama, yang harus ada dalam kehidupan kita, supaya Paskah ini boleh membawa kita kepada kemenangan, yaitu darah Yesus.
kuasa darah Yesus yang memberikan kita kemenangan. Kemudian kita akan kembali ke dalam kitab Keluaran. Ya, kitab Keluaran pasal yang ke-12. Ayat yang ke-8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi. Ya. Yang pertama supaya Paskah mendatangkan kemenangan, harus ada darah yang dioles di pintu, ya di ambang pintu dan di tiang-tiang pintu rumah orang-orang Israel, orang yang percaya pada Tuhan. Yang kedua, mereka harus makan roti yang tidak beragi. Nah, roti yang tidak beragi ini lah berbicara tentang kehidupan yang murni, saudara. Hati yang murni, motivasi yang murni, saudara. Dan ternyata, saudara, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang-orang yang memiliki hati yang murni. Paulus dalam pelayanannya itu begitu banyak masalah yang terjadi. Tapi Paulus tidak melarikan diri. Masalah seberat apapun yang dihadapi, dia tetap kuat. Mengapa? Karena hati nuraninya itu murni. Nah, kita boleh melihat, saudara, di dalam 2 Korintus. Ya, 2 Korintus pasal yang pertama. Ya, ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ya. Paulus yang hebat, ya karakternya hebat, orangnya luar biasa, tapi dia juga manusia. Satu titik tertentu dia mengalami masalah itu berat dan membuat dia rasanya putus asa. Tapi dia tidak meninggalkan Tuhan dan dia juga tidak meninggalkan pelayanannya. Apa rahasianya? Karena dia memiliki hati yang murni. Di dalam ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Ya. Hubungannya dengan sesama, dengan orang lain murni, hubungannya dengan Tuhan itu murni. Dan dia berkata di dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa dia selalu berusaha untuk memiliki hati nurani yang murni. Ya, kita coba boleh melihat di dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-24. Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Mengapa? Karena ini adalah rahasia kekuatan seorang hamba Tuhan, pelayanan, ya, yaitu hati nurani yang murni, motivasi yang murni. Mengapa banyak orang gagal? Karena hatinya, motivasinya itu tidak murni. Pelayanan tidak murni. Ya, ada udang di balik rempeyek. Ya. Jadi hatinya, motivasinya tidak murni.
Jadi ketika ada masalah terjadi dalam kehidupannya, dia tidak kuat, dia tidak tahan, saudara. Ya, memang ada, tapi saya percaya di sini tidak ada. Ya, ada orang-orang yang pelayanan itu motivasinya, kalau hamba Tuhan ya, kadang-kadang uang, PK, itu persembahan kasih. Nah, begitu kalau tidak ada persembahan kasih, ya tidak jalan, saudara, marah, gitu. Ya bisa mundur, saudara, bisa mutung, saudara. Mengapa? Karena motivasinya adalah gaji, saudara. Kalau tidak ada gaji, tidak ada PK, ya sudah, saudara, amblas, gitu. Ya memang semua orang butuh uang, saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga tahu, gitu. Ya, tapi kalau motivasi kita itu, kita tidak akan tahan. Ada orang juga pelayanan, motivasinya adalah jabatan, gitu. Penghormatan. Jadi ketika tidak dihormati, merasa tidak diuangke, mutung, saudara, marah, saudara. Nah, Paulus ini orang yang luar biasa, saudara. Kita boleh belajar bersama-sama. Dia selalu berusaha untuk memiliki hati nurani yang murni. Dia berusaha untuk memiliki motivasi yang murni dalam kehidupan dan dalam pelayanannya. Ya, itulah yang memberikan kemenangan buat Paulus sampai dia garis finish di dalam pelayanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar supaya kita boleh mengalami kemenangan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Yaitu kita harus makan roti yang tidak beragi, yaitu kehidupan yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Amin. Nah, ini penting. Yang pertama yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita adalah kuasa darah Yesus. Dan yang kedua adalah kehidupan yang murni. Hati yang tulus di hadapan Tuhan. Nah, kita belajar bagaimana supaya kita ini pelayanan memiliki hati yang murni, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Yaitu ketika kita ini pelayanan bukan supaya, tapi kita pelayanan karena. Saudara. Kalau kita pelayanan karena Tuhan Yesus telah mati buat kita, Yesus telah bangkit buat kita, karena Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita, karena Yesus telah membebaskan kita dari kobaran api neraka. Pelayanan kita murni, saudara. Karena sebenarnya apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, kita ini belum bisa membalas. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Paulus merasa dirinya adalah orang yang paling jahat. Paulus merasakan dirinya adalah orang yang paling berdosa dari antara rasul-rasul yang lain. Karena dia telah menganiaya jemaat-jemaat. Tapi dia merasakan anugerah Tuhan itu sangat besar. Tuhan boleh menjumpai dia di tengah jalan ketika dia mau menganiaya jemaat-jemaat orang-orang Kristen di Damsyik. Paulus merasakan Tuhan itu luar biasa dalam hidupnya. Sehingga dia menjadi orang yang gila-gilaan dalam pelayanan. Pelayanan Paulus itu sangat berat. Dia tidak dapat PK. Dia kerja keras untuk mencukupi kebutuhan dirinya, bahkan kebutuhan teman-teman seperjalanannya. Maka dia berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan pelayanan sangat luar biasa. Saya dia adalah orang sungguh-sungguh, orang-orang gila dalam pelayanan. Dia berkata, dia sering kali tidak tidur. Kadang-kadang dia mengalami kelaparan, dia mengalami karam kapal, dia dianiaya oleh orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Dia keluar masuk penjara, tapi hatinya tetap membara sampai akhir hidupnya. Dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan.
Itulah komitmen daripada Paulus. Mengapa dia bisa seperti itu? Yaitu karena hatinya sangat murni. Mengapa hatinya murni? Karena dia pelayanan, bukan supaya, tapi karena. Yesus berkata, tidak ada yang lebih dapat kami banggakan selain Yesus yang disalibkan. Yesus yang mati untuk menebus dia. Nah, saya belajar, saudara. Dan itu juga yang membuat saya bergairah. Kalau saya pelayanan, saya juga belajar. Bukan supaya, karena saya orang desa, supaya saya bisa terkenal, supaya saya bisa mendapatkan uang dengan cara yang lebih enak. Bukan itu. Tapi saya pelayanan. Saya karena bersyukur Tuhan yang telah membebaskan saya dari api neraka. Dan sejak saya bertobat, saya terima Tuhan Yesus. Saya berkata pada Tuhan, demi Engkau yang mati buat aku Tuhan. Demi Engkau yang menyelamatkan aku. Demi Engkau yang membebaskan aku dari kobaran api neraka. Aku ingin lakukan semua untuk Engkau. Dan itu yang membuat saya semakin bergairah. Saudara. Ada tantangan, tidak ada tantangan, saya tetap bergairah. Bagi saya, apapun yang dapat saya lakukan, saya belum bisa membalas cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Paskah yang bawa kemenangan. Yang kedua ini, kita harus memiliki hati nurani yang murni, motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Bukan supaya, tapi karena. Dan memang Tuhan sudah memberikan segala-galanya buat kita. Surga saja sudah diberikan kepada kita. Dan itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan biarlah setiap kita melalui Paskah di tahun ini, sekalipun tahun ini kita melakukan Paskah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi Paskah ini kita lakukan seperti Paskah pertama orang Israel, Paskah di rumah-rumah. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir, tidak terbatas. Dan bisa hadir dalam setiap keluarga rumah tangga kita masing-masing. Amin. Bukankah itulah yang paling penting, kehadiran Tuhan. Itu. Dan biarlah kita boleh semakin bergairah untuk Dia. Dia yang telah mati dan Dia yang telah bangkit buat kita. Dia yang telah menyelamatkan kita. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga dan yang terakhir, saudara. Kita kembali ke dalam Keluaran. Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Ya. Nah, ini tidak kalah penting. Sayur pahit ini juga yang akan membawa kemenangan. Amin. Sayur pahit ini juga berbicara tentang penderitaan, saudara. Sebenarnya Tuhan juga ingin berkata bahwa dalam perjalanan kehidupan kita itu tidak selalu manis. Kadang-kadang yang pahit harus kita minum juga. Yang pahit harus kita makan juga. Amin. Tapi saudara perlu tahu, sebenarnya yang pahit itulah, itu jamu, saudara. Jamu yang memberikan kita sehat. Yang pahit itulah pil yang bisa menyembuhkan kita. Tuhan tidak membuat anak-anaknya itu terlalu manja. Gitu. Harus dididik, saudara. Diajar. Tapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti mendatangkan kebaikan. Beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang hamba Tuhan sedang perintisan di Jawa Timur, saudara. Lah, itu daerah miskin,
Dan tidak ada yang sempat dia bersama keluarga, saudara. Akhirnya dia itu hanya makan pepaya, saudara. Tapi pepayanya setiap hari dimakan habis. Saudara. Akhirnya makan apa? Daunnya. Dia itu hanya dimakan dengan sambal, saudara. Dan pepaya direbus makan dengan sambal. Ya pahit, saudara. Tidak enak. Ngenes, ya ngenes, saudara. Lah, pepayanya, buahnya dimakan habis, belum ada berkat. Akhirnya daunnya dimakan sampai habis. Daun pepaya satu pohon itu. Tapi berkat juga belum datang. Akhirnya makan apa? Pohonnya, saudara. Pohon pepaya itu dipotong sedikit-sedikit setiap hari, direbus, dimakan sama sambal gitu. Dan akhirnya pohon pepaya itu habis. Jadi dari buahnya, dari daunnya, sampai bonggolnya itu pohonnya, sampai rata tanah, habis dimakan. Karena memang tidak ada yang lain yang bisa dimakan. Gitu. Tapi hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang luar biasa menurut saya. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah pohon pepaya itu habis dimakan, di kampung itu terjadi, semua orang di kampung itu sakit malaria, saudara. Tidak ada orang yang tidak sakit malaria, kecuali pendeta itu bersama dengan keluarganya, saudara. Mengapa? Nyamuknya tidak mau, pahit, saudara. Jadi darahnya hamba Tuhan dan keluarganya ini pahit. Tidak ada nyamuk yang mau makannya. Gitu. Kemudian orang kampung itu berbondong-bondong. Karena orang kampung itu belum percaya pada Tuhan. Dia tanya, Pak pendeta dan keluarga ini sakti. Semua sakit, Pak pendeta dan keluarga tidak. Apa rahasianya Pak pendeta? Gitu. Hari pendeta mulai memberitakan Injil. Saudara. Dan orang-orang kampung itu doakan sembuh. Akhirnya mereka bertobat dan diselamatkan. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Kadang memang kita harus menelan pil yang pahit dalam kehidupan kita. Sayur yang pahit dalam kehidupan kita. Tapi di balik semuanya itu ada kemenangan. Amin. Pada suatu kali ada seorang penginjil, seorang misionari. Dia semangat sekali, dia pengen pelayanan di pedalaman, saudara. Tapi sebelum dia diutus berangkat ke pedalaman, dia mengalami kecelakaan. Mengalami kecelakaan, giginya habis. Giginya habis, akhirnya dia ganti dengan gigi yang baru. Setelah dia sembuh, dia ganti gigi yang baru, dia semangat nginjil di pedalaman. Nah, begitu sampai di pedalaman, ada orang asing, langsung ditangkap. Misionari langsung ditangkap, kemudian dikurung. Dan nunggu waktu, misionari ini mau dipotong, mau dimakan. Tapi pada suatu pagi, misionari ini melepas giginya, disikat gitu. Lah, ada orang di pedalaman itu yang melihat. Dia heran sekali, saudara. Masa orang bisa melepas giginya dan memasangnya lagi, gitu, saudara. Kemudian orang itu datang ke kepala suku dan cerita. Ternyata orang yang mereka tangkap itu orang sakti, itu adalah dewa dari langit. Karena bisa melepaskan giginya dan bisa memasang lagi. Dan akhirnya mereka berbondong-bondong datang, saudara. Dan akhirnya satu suku di pedalaman itu bertobat dan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan,
Dan penderitaan itu juga membawa kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saya tidak tahu yang apa Bapak Ibu alami hari-hari ini. Mungkin kita mengalami yang sama dengan adanya dampak COVID-19 itu. Mengalami ekonomi sulit, mengalami kekhawatiran, ketakutan, ya. Bahkan mungkin ada masalah-masalah yang lain. Tapi percayalah, di balik semuanya itu ada kemenangan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Dan kemenangan itu diberikan lewat kuasa darah Yesus. Yang pertama. Yang kedua, kemenangan itu diberikan lewat hati nurani yang murni. Yaitu makan roti yang tidak beragi. Dan yang ketiga, makan sayur pahit. Ya, ternyata sayur pahit itu memberikan ketahanan tubuh, memberikan kekuatan. Sebab itu di dalam Filipi pertama ayat 29 mengatakan bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi kita juga dipanggil untuk menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, dalam perjalanan kehidupan kita tidak selalu manis. Kita kadang-kadang harus minum sayur yang pahit. Kita harus minum pil yang pahit. Tapi di balik semuanya itu ada kemenangan, ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita akan berdoa. Ya, saya mengundang untuk semua pelayan Tuhan bisa maju ke depan. Syirala nama syangkata kaya rala makini. Paskah yang membawa kemenangan. Di balik ujian, tantangan, persoalan, cobaan, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Yaitu ketika kita menerima darah Yesus. Mengoleskan darah Yesus di pintu hati kita. Makan roti yang tidak beragi. Karena kita harus memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Dan makan sayur yang pahit. Pagi ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mungkin yang sakit. Mungkin yang menderita. Percaya ya, Yesus telah bangkit. Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah menang atas penderitaan. Dan Yesus yang menang itu boleh ada dalam setiap kehidupan kita. Dan juga akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Kirala nama syangkata kaya rala nama syangkarala nalama gini. Kita nyanyikan pujian lingkupiku. Kirala nama syangkata kaya rala gini. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mengangkat tangan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bila kemenangan itu adalah dalam setiap kehidupan kita. Bila mujizat boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita.
silakan Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mengangkat tangan pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak di surga, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Mungkin mereka sakit Tuhan. Kau jamah pagi hari ini dan mereka sembuh. Seperti apa yang kau firmankan, bilur-bilur kamu sembuh. Mereka yang saat ini mengalami kesulitan secara ekonomi, Tuhan juga memberkati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah mereka mengalami ekonomi supranatural ya Tuhan. Walaupun mereka tidak bekerja, tapi Tuhan pelihara mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Silakan Ibu Deborah akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat karya penebusan-Mu Tuhan, buat kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Bahwa salib-Mu membebaskan setiap kami Tuhan. Salib-Mu memberi kami kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Seperti darah-Mu yang Kau curahkan atas setiap pintu-pintu di rumah orang Israel Tuhan. Sehingga maut itu lalu dan kami percaya darah-Mu yang memproteksi kami dan memberikan kami kehidupan, memberikan kami kemenangan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Dan firman-Mu boleh kami pegang, kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami percaya mujizat demi mujizat menyertai setiap langkah kaki kami. Karena kami percaya kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Tuhan yang berkuasa selama-lamanya atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang diberkati dengan firman Tuhan bersama kita mau katakan amin. Haleluya. Ya, sebelum kita akhiri untuk ibadah pagi ini, kita akan juga memberikan persembahan. Ya, di Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Saudara bisa memberikan persembahan ya di rumah saudara masing-masing, dan itu bisa dikumpulkan, distorkan Ketua Permata, dan nanti Ketua Permata bisa store ke bendahara. Ya, kita akan angkat ya persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Kau korbankan buat kami. Dan ucapan syukur kami pada pagi ini, kami juga rindu memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Yang ada di gereja Isa Masih Indoro ini ya Tuhan. Terimalah setiap persembahan kami Tuhan. Baik persembahan perpuluhan, baik persembahan untuk pembangunan, persembahan untuk operasional gereja, untuk misi dan juga untuk pendidikan, dan juga untuk hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkati setiap anak-anak yang memberikan persembahan pada saat pagi hari ini. Apapun yang mereka kerjakan buat mereka berhasil ya Tuhan. Dan kalau mereka belum bekerja, Engkau juga akan memberikan ekonomi, keuangan secara supranatural ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan segera akhiri untuk ibadah Paskah pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan berkat Tuhan dalam ibadah dan pelayanan Paskah pada pagi ini. Sebentar kami akan mengakhiri
ibadah ini Tuhan. Bila Engkau menyertai, memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami juga menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan. Presiden yang Kau pilih, yang Kau taruh di negeri kami ini. Dan kami adalah presiden yang terbaik yang Kau berikan ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Jauhkan dari mara petaka, mara bahaya. Tuhan berikan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan yang ada Tuhan. Dan boleh membawa bangsa ini semakin maju Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat para tim medis yang ada di seluruh Indonesia. Mereka yang telah memberikan hidupnya untuk pelayan masyarakat, buat mereka yang sakit. Mereka telah berjuang Tuhan. Kau memberkati dan melindungi mereka ya Tuhan. Dan Kau juga memberkati keluarga mereka masing-masing. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Tuhan menjamah dan menyembuhkan di mana saja mereka berada. Baik mereka yang terjangkit dengan virus corona maupun mereka yang sakit dengan penyakit-penyakit yang lain. Tapi bilur-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga, kami mendengar beberapa misionari yang pelayanan mereka juga kena terjangkit dengan virus corona ini. Tuhan, Engkau juga menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita akan terima segala berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Setelah kita menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, angkatlah hatimu dan pandanglah Tuhan. Dan terimalah berkat-berkat-Nya. Sebab Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah di mana engkau berada, kemanapun engkau pergi, engkau selalu diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Diberkatilah hidupmu, kira engkau dijauhkan dari segala penyakit apapun juga. Diberkatilah rumah tanggamu, biarlah memiliki rumah tangga yang berkualitas, rumah tangga yang sukses dan bahagia. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil panenmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah bisnis dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayanan dan studimu. Dan kiranya segala berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidupmu. Itu berkat kasih dalam Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita semua. Dan buat kita berhasil mulai pagi ini sampai selama-lamanya, yaitu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Syukur kepada Tuhan dan atas kebaikan Tuhan. Shalom. Amin.
your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized, here with you. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. In your heart, I'm found. I want you, I want you. You won't let me down. You got me, you got me. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Oh. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life